Bali, pulau surga dengan keindahan alam yang memikat. Pesona Danau Tamlingan membelah hutan tropis Amertajati, membawa keberlimpahan bagi kehidupan masyarakat Bali. Di balik keindahannya, terselip sebuah cerita lain. Kisah pilu yang seakan mengurat luka di wajah Bali. Banjir bandang menerjang Jebrana Bali hingga menyebabkan jalur Denpasar Gilimanuk lumpuh. Namun, masih ada mereka yang berjuang. Tak mudah bertahan, terutama bagi kaum bawah tanah yang terkadang luput dari perhatian. Nama Made Hermawan, umur 38. Tak sekedar berjuang demi keluarga, tetapi bertahan demi tanah yang menghidupi mereka. Anak saya punya dua, yang besaran 16 tahun udah putus sekolah, yang kecil baru kelas 3 SD. Putus sekolah, Pak? Ya, yang besar putus sekolah. Anaknya yang telah putus sekolah, istri yang bekerja serabutan, berjuang bersama di bawah gubuk yang bukan milik mereka. Kalau dari jadi petani cengkeh, saya ini awal belajar metik dari umur 14 tahun. Dari belajar mau jadi petani udah berkeluarga. Ya, kalau orang tua semua jadi petani cengkeh. Tanpa jaminan akan hari esok, hanya usaha dan tekad yang menguatkan mereka untuk bertahan demi secercah harapan. dengan peralatan yang sederhana,
ia bertaruh melawan hari. Takut sih pasti ya, apalagi kita cuman taruhan nyawa itu karena ketinggian. Terus ya mau gimana lagi, perut lapar karena harus kerja gitu. Hanya bertumpu pada sebatang bambu, ia menaklukkan pohon tua dengan tinggi 30 meter. Setiap hari, ia bertaruh nyawa memanjat pohon cengkeh yang menjulang, melawan rasa lelah dan nyeri, memetik buah yang kecil namun penuh harapan, menanti panen yang tak pernah pasti. Setiap tetes keringat yang jatuh dari tubuhnya, setiap buah cengkeh yang ia petik, tidak pernah disertai keluhan. Karena baginya, itu adalah bagian dari takdir yang harus dijalani. Prosa yang tidak terucap, ia tuangkan dalam doa. Doa untuk keluarganya, doa untuk tanah yang memberi kehidupan, dan doa untuk masa depan yang lebih baik. Bertahun-tahun, panen tak kunjung datang, cuaca yang berubah, harga yang tidak menentu, membuatnya semakin tenggelam dalam ketidakpastian. Setiap biji cengkeh yang ia petik harus dibagi dua, setengah untuk pemilik tanah, setengah lagi untuk menyambung nafas keluarganya. Kalau kendala untuk metiknya biasanya cuaca, angin kencang atau hujan, itu banyak kendala. Kalau untuk resiko manjatnya pasti aja ada resiko, itu dah. Tapi untuk saya pribadi ya stone kare nggak pernah sih. Tapi itu memang harus teliti dan hati-hati. Kalau proses panennya dari awal ada cara metiknya dulu, terus nanti dirontokin, terus baru bisa dijadikan uang. Baginya, pohon cengkeh bukan sekedar tumpuan hidup. Lebih dari itu, ia adalah sumber oksigen yang kita hirup, penjaga tanah dan resapan air hujan. Dalam diam, pohon cengkeh memberikan lebih dari sekedar yang terlihat.
Ia adalah nafas bumi. Selama tidak ada panen, akhirnya istri ini dah mungut daunnya ini aja. Dipungut daunnya biar bisa pakai tambahan biaya hidup. Itu dengan harga juga sangat minim, cuma Rp2.000. Itu aja bisa pakai mencukupi, dan punya juga ternak, tapi sedikit itu pakai tambahan untuk biaya anak sekolah. Bayangkan jika kaum termarginalkan semakin tak tersentuh, semakin terabaikan, maka pohon-pohon ini akan ditebang menjadi ladang atau akomodasi wisata. Sumber oksigen yang kita andalkan akan berkurang. Resapan air yang sangat dibutuhkan pun ikut lenyap. Kalau panen cengkeh biasanya sih per tahun 1 kali. Tapi tahun-tahun yang lalu ini sudah hampir 3 tahun nggak panen. Tahun ini baru panen gitu. Kalau sekali naik 1 hari itu yang mentah kurang lebih 15 sampai 20-an sudah. Pak Niko, cengkehnya bisa langsung dijual apa enggak? Oh, kalau cengkehnya ini perlunya proses dulu. Habis dari metik tadi mau dirontokin dulu baru bisa. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, tak pernah sekalipun keluhan terbesit dari ucapannya. Di balik wajah yang lelah dan tubuh yang letih, hanya ada rasa syukur yang mendalam. Syukur bahwa mereka masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk terus berjuang. Tempat tinggal saya tuh orang nggak punya. Tempat saya tinggal tuh minjam. Ini kebun juga punya orang, minjam. Ini hasilnya dibagi 2. Yang satu yang punya kebun setengah baru buat saya. Itu hasilnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu dah pas kalau ada panen. Kalau nggak ada panen kan nggak bisa dah. Harus dah cari alternatif lain. Kalau rumah milik Bapak Kepala Desa, dikasih minjam saya rumah sama tempat tinggal itu dah.
dari pemerintah atau dari desa, sebenarnya sih ada. Kalau bilang tidak ada kan ada, pupuk itu subsidi. Subsidi pupuknya kan harus beli. Ya kalau yang punya tanah pribadi. Kalau yang punya tanah pribadi kan bisa dia. Kalau seperti saya mana bisa beli. Hasilnya setengah, pakai makan aja bisa kurang. Kan nggak bisa beli pupuknya jadi. Dengan langkahnya yang perlahan, memikul harapan yang tak kunjung padam. Hari menjelang senja, namun perjuangan belum usai. Masih panjang perjalanan untuk merubah buah keringat menjadi rupiah. Ya, sukanya ini ya kalau dapat harganya bagus, tapi dukanya banyak sekali. Seperti musim sekarang, panen serentak, tenaganya sulit untuk cari tenaga pemetik. Setelah itu harga lagi anjlok, itu sulitnya. Bersama mereka kita belajar bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari apa yang dimiliki, tetapi bagaimana kita menjaga alam sebagai anugerah Sang Pencipta dan peduli pada sesama. 15. Benar ini. Harga untuk sekarang per kilo sekitaran 30.000 yang mentah, yang kering 90.000. Tak banyak yang bisa dilakukan, hanya bisa pasrah pada harga yang sudah ditentukan. Gimana kan 372.
saya pribadi sih maunya sih biar enggak. Saya aja sulit sudah jadi petani. Maunya sih biar enggak. Anaknya biar enggak sulit lagi seperti saya, kan gitu maunya. Itu yang pengen saya mah. Tapi nggak tahulah nanti bagaimana perkembangan ke belakangnya, atau ada bagaimana tuh petani cengkeh. Mungkin dia bisa saya ajari jadi petani cengkeh. Dan istri biasanya bantu di kebun. Kalau nggak bantu di kebun, carilah kerjaan di luar. Ya sehari 2 hari biar bisa aja mencukupi, bantu-bantu mencukupi kebutuhan makan. Itu sering terjadi. Sering biaya anak, sering nunggak karena panen juga nggak menentu kan. Hampir 3 tahun nggak panen. Seringan dah biaya untuk biaya hidup dan biaya anak sekolah tuh sering nggak tercukupi. Ketulusan terpancar di wajah anak-anak mereka tentang hari esok yang lebih baik. Sebagai sesama, selayaknya kita berperan mewujudkan mimpi mereka. Kalau harapan saya sih, kalau panen dan sebenarnya ini masalahnya di harga. Harganya bagus, stabil. Mungkin bisa petani itu mengatur bagaimana caranya biar bisa dijadikan tabungan lah. Karena panennya cuma 4 bulan, 5 bulan ya. Di situ kan udah nggak ada panen. Kalau harganya bagus, bisa kita ngaturnya. Ini masalahnya kan harganya anjlok. Gitu. Namun, di balik aroma cengkeh yang semerbak, ada keletihan yang tak terucapkan. Sebuah kisah tentang perjuangan hidup yang terus berlanjut. Meski langit tampak gelap, mereka bertahan. Meski dengan sedikit harapan, karena bagi mereka, setiap langkah, setiap tetes keringat adalah aroma terakhir yang mereka punya.